Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mohon sekali lagi untuk memasuki ruangan dan silakan berkenan untuk menempatkan diri di tempat duduk masing-masing karena acara diskusi kita pada sore hari ini akan segera kita mulai bersama untuk sesi kedua yang kali ini akan mengangkat tema Smart City sebagai solusi dalam menghadapi pandemi. Dan kami juga ucapkan selamat datang untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Banyak sekali nanti pasti cerita-cerita seru tentunya dan juga sharing-sharing gagasan pertukaran ide yang akan kita dapatkan di sini. Dan tak lupa kami juga akan membuka ruang diskusi juga untuk Bapak Ibu semuanya yang tadi belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan untuk nanti menyampaikan gagasan-gagasannya dan juga pengalaman-pengalaman atau mungkin kendala-kendala di lapangan yang dihadapi. Baik, terima kasih kembali bersama saya Yohana Margareta. Saya yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini untuk diskusi forum yang kedua. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, tentu saja program Smart City ini juga memiliki tantangan tersendiri ya dalam implementasinya di lapangan. Namun seperti apa sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kebijakan tantangan seperti apa yang harus benar-benar kita urai bersama agar bisa menjadi suatu saluran komunikasi yang baik forum ini untuk nanti bisa menelurkan inovasi-inovasi yang lebih efektif lagi. Dan langsung saja, saya akan mengundang sejumlah narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ketua Satgas COVID-19 Nasional, Bapak Gani Warsito SEMM yang kali ini diwakili oleh Dr. Insinyur Agus Wibowo MSc, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Pak Agus, kami undang untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus. Dan selanjutnya kita akan undang Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi SEMM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hendrar Prihadi. Dipersilakan Pak Hendrar. Dan selanjutnya Wali Kota Denpasar, Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara SE. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Jaya Negara. Selanjutnya Wali Kota Manado, Bapak Andre Anggo. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Andre. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Semakin kesini harus semakin meriah ya tepuk tangan dan semangatnya Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya Wali Kota Pariaman, Bapak Dr. Haji Jenius Umar Sos MSI. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Jenius. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan semangat untuk kita semuanya pada sore hari ini. Semangat, semangat, semangat. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pemimpin daerah, wali kota ataupun yang mewakili dan para pendamping yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan Smart City, seperti apa sih di situasi pandemi seperti ini dan juga strategi-strateginya. Tentu ini banyak sekali saya yakin pengalaman-pengalaman di lapangan yang juga tak kalah seru dibandingkan sesi pertama tadi. Dan saya menyapa narasumber dulu. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Bapak, tadi kita sudah menyelesaikan untuk sesi pertama, itu banyak sekali antusiasme dari Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir di sini dan juga mungkin nanti di sesi kedua silakan jika ada hal-hal yang juga ingin kembali digali terkait dengan Smart City ini. Khususnya kita akan mengerucutkan topik kali ini masuk ke ranah penanggulangan bagaimana Smart City ini bisa menanggulangi pandemi. Jadi kita lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini sudah hadir Pak Agus dari BNPB yang juga menjadi kunci dari konsep Smart City ini karena wilayah-wilayah di Indonesia, kota dan juga kabupatennya juga banyak daerah yang tentu saja juga di wilayah-wilayah juga yang rawan bencana. Nah, Bapak
Agus, ini seperti apa sih Pak Smart City dan kaitannya dengan penanggulangan pandemi? Di lapangan ini praktek konkretnya itu seperti apa Pak efektivitasnya? Ya, terima kasih. Tes bunyi ya, oke. Jadi pandemi COVID kan sudah cukup lama ini ya, dari 2 Maret kan, misalnya 2020. Jadi yang pertama ini masalahnya adalah masalah perilaku yang paling penting. Ini yang jadi yang masalah COVID itu adalah masalah perilaku. Makanya kita strateginya yang diambil oleh kebijakan strategi dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah adalah yang pertama adalah 3M. Yang kedua 3T, yang ketiga adalah vaksinasi. Jadi itulah strategi. Yang pertama 3M itu adalah untuk pencegahannya. Jadi ini masalah pencegahan, masalah perubahan perilaku bagaimana setiap penduduk, setiap masyarakat itu melakukan 3M. Jadi pertama memakai masker, saya kira di sini semua udah disiplin pakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Kita juga saya kira tidak terlalu susah nih menjaga jarak, tapi agak susah juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Ya, betul, ada. Karena biasanya kita bertemu salaman, berpelukan dan sebagainya, tapi sekarang kita harus menjaga jarak. Apalagi kalau ini udah PPKM udah mulai longgar ya Pak. Iya, ya ini jangan sampai kita kembali ke perilaku yang lama lagi nih. Iya. Jadi yang berikutnya adalah mencuci tangan. Ini salah satu. Jadi kita memang itu adalah bagaimana yang jadi masalah ada yang patuh, kemudian ada yang kurang patuh dan ada yang tidak patuh. Ini yang jadi masalah. Ini salah satu bagaimana caranya kita bisa perlu ada monitoring. Nah, ini ada monitoring, tentunya kita perlu menggunakan semacam alat-alat IT atau smart city bisa berperan untuk memonitor bagaimana kepatuhan warga memakai masker, bagaimana kepatuhan warga menjaga jarak, dan bagaimana kepatuhan warga mencuci tangan. Itu tentu perlu harus dipantau sehingga semuanya tadi untuk meminimalisir dampak dari atau penularan COVID ini kuncinya itu salah satu kunci. Sebenarnya tracing 3T tadi penting juga. Testing, saya kira data kita sudah cukup bagus. Jadi testing kita udah 485% kemarin tahun ini, akhir bulan ini udah cukup bagus, di atas rata-rata, jauh di atas standar WHO yang 1000 per 1 juta penduduk. Kemudian itu saya 100.000 penduduk, itu jadi sudah cukup tinggi. Dan kemudian juga tracing ini saya kira menjadi banyak kendala masalah di seluruh wilayah di Indonesia. Tracing itu artinya kalau saya kena, siapa yang kontak dengan saya itu yang harus di tracing semuanya. Itu yang agak masih menjadi kendala untuk baik untuk seluruh wilayah Indonesia itu yang menyebabkan banyak kabupaten kota yang nilainya belum bisa turun dari PPKM level di atasnya ke bawah. Misalnya sudah level 2 susah turun ke level 1 karena nilai tracingnya masih rendah. Jadi masih sekitar 1/3, harusnya kan sekitar 1/30. Kalau saya kena maka 30 orang sekitar saya harus di tracing, dicek, kemudian kalau perlu dites, kalau perlu. Kemudian untuk treatment sekarang udah bagus, rumah sakit bornya udah turun jauh, ini di bawah 30% semuanya. Bor di seluruh Indonesia di bawah 30%, sehingga jika terjadi kasus bisa masuk rumah sakit dan mudah. Beda dengan waktu bulan Juli ya, bulan Juli kita susah sekali. Masuk rumah sakit susah, cari obat susah, cari obat susah, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi saat ini seluruh kapasitas rumah sakit udah kosong. Bahkan Wisma Atlet juga kosong, mungkin akan ditutup segera itu kalau tidak ada lonjakan. Karena vaksinasi juga Indonesia punya prestasi yang sangat bagus. Indonesia saat ini sudah bisa 100 juta lebih, nomor 5 dunia. Cakupan vaksinasi pertama, vaksinasi kedua udah sekitar 50 juta lebih, 53 kalau salah, 53 juta lebih. Jadi ini cukup bagus dibandingkan negara-negara tetangga. Kalau tadi ada datanya, sebenarnya saya punya datanya, kita bisa lihat dari sekitar tetangga kita, Indonesia turun jauh, sudah bagus dibanding Singapura justru naik, Malaysia, Thailand justru masih tinggi dibanding dengan kita. Ini salah satu, jadi ini menekan prestasi pemerintah kita dalam mengendalikan, tadi kuncinya ada 3M plus 3T plus vaksinasi. Ya, jadi ini data-data mungkin bisa ditampilkan smart teman-teman. city dan sebagainya, saya kira ini sangat pengaruh, ini sangat penting sekali. Karena kita untuk monitoring dengan sangat cepat kita butuh bantuan IT dan tentunya perubahan perilaku lagi. Saya kira Bapak Ibu yang scan Peduli Lindungi di sini ada nggak ya? Tadi saya scan di sini nomor 300 scan masuk di ruangan ini, tadi harus scan, jadi kita scan supaya kita bisa di tracing. Di sini ada berapa orang, sehingga ada yang positif kita langsung tahu. Tapi saya kira tidak ada karena udah tes semua ya, tidak ada. Itu salah satu. Ini ada
yang inovasi yang sekarang yang itu adalah karena kita di tracing semua, di track semua secara digital yang akan dikoneksi dengan data KTP nanti, ID KTP, sehingga semuanya tentunya ke depan kalau layanan pemerintah di tracing atau di track dengan ID KTP, tentunya kita bisa nge-track semua dengan pajak-pajak, dengan layanan yang lain, apakah sudah vaksinasi, apa sebelum dan sebagainya, sehingga akan mudah nge-track sehingga layanan bisa disesuaikan dan bisa dilayani pemerintah bisa lebih mudah melayani seluruh masyarakat yang ada di kota masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Agus, ini kan kalau kita lihat kan belum sepenuhnya wilayah di Indonesia ini juga menerapkan proyek Smart City ini ya, sistemnya seperti itu. Nah, implementasi di lapangan sampai dengan pemantauan saat ini tuh perbandingannya seperti apa yang belum dan yang sudah ini, sesignifikan apa perbedaan dalam penanggulangan untuk pandemi ini? Ya, saya kira daerah mana saja Pak yang mungkin perlu kita prioritaskan? Jadi kan Smart City salah satunya kan memang salah satu yang paling penting kalau dibahas tadi saya singkat saya mendengar lebih banyak di software-nya atau aplikasinya. Dan saya kira sekarang banyak sekali kota-kota yang sudah melakukan aplikasinya, termasuk di Kota Bogor. Saya warga Pak Bimari ya, saya Kota Bogor. Jadi kita ada beberapa aplikasi-aplikasi di tempat tersebut yang cukup membantu. Salah satu untuk pelaporan, kemudian juga untuk nge-track seluruh layanan-layanan yang ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah atau menyesuaikan yang smart. Tadi kita udah punya tool yang smart, kita udah punya handphone yang smart, ya pintar, ini handphone pintar. Tapi banyak orang yang menggunakannya untuk SMS sama WA. Padahal ini aplikasi di dalam sini banyak sekali. Ini masalah edukasi dan sosialisasi adalah masalah mendasar yang sangat penting. Termasuk COVID ini juga masalahnya yang paling sulit adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan tentang program COVID ini sehingga masyarakat paham, sehingga mereka secara sadar bisa memakai masker secara sendiri tanpa dipaksa, menjaga jarak sendiri tanpa dipaksa, mencuci tangan sendiri tanpa dipaksa. Sama juga untuk keperluan di Smart City juga. Jadi smart people atau penduduk tadi tentunya harus kita edukasi, kita sosialisasi sehingga mereka menjadi smart, semoga pintar, sehingga nanti ada kolaborasi antara aplikasi komputer yang sudah maju dengan orang yang sudah pintar. Kalau bisa bekerja sama, jadi seluruh layanan nanti akan berubah menjadi digital semua ke depannya, akan digital semua dan akan mudah semua, dan semuanya nanti akan ada di genggaman tangan. Kita bayar pajak pakai handphone, kita bayar apa-apa bisa pakai handphone, kita mengajukan perpanjangan SIM pakai handphone, dan kita mungkin layanan lain lapor, mungkin kalau kita lapor di sini ada sampah misalnya bisa lapor, kemudian ada penduduk yang sakit bisa lapor secara digital, nanti secara otomatis pemerintah bisa men-tracking dan bisa melayani mereka dimanapun di wilayah yang ada di kota-kota tersebut. Ini salah satu manfaat dari Smart City, saya kira seperti itu, saya kira. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi para pemimpin intinya nggak boleh gaptek ya, karena ini banyak followersnya nih. Followersnya adalah masyarakat. Contoh juga nih kan Bapak Ibu semuanya. Yuk kita sama-sama untuk tanggap terhadap dunia digital juga. Dan selanjutnya kita akan ke Wali Kota Semarang, Pak Hendrar. Ini tadi ada beberapa poin yang sebenarnya agak nyambung dengan diskusi di sesi pertama, yaitu smart people yang juga bisa memanfaatkan perkembangan dari Smart City itu. Nah, kalau misalnya di Semarang seperti apa Pak? Apakah mungkin masyarakat di Semarang ini sudah sama-sama bisa menerima Smart City dan segala sistem yang ada, atau mungkin seperti apa tantangannya? Ya, kalau di Semarang sebenarnya pemahaman Smart City ini harus kita luruskan dulu. Kita ini nggak lagi berlomba buat aplikasi. Kita ini tidak sedang mencontoh Smart City seperti di Australia, Singapura, atau Eropa yang mereka punya uang triliunan untuk beli hardware gitu ya. Maka di Semarang kita simpel aja, apa sih Smart City? Kota cerdas. Jadi bagaimana kota cerdas? Kota yang kemudian cerdas bisa memahami persoalan masyarakatnya. Nah sekarang persoalannya apa? Pandemi COVID-19. Maka kemudian diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tegas. Pertama, kita tahu yang diserang di wilayah kesehatan. Maka begitu wilayah kesehatan yang diserang, kita pastikan dulu nih, rumah sakitnya punya tempat tidur nggak? Kalau nggak harus nambah, gitu ya Pak Agus ya. Setelah itu ada isolasi terpusat. Isolasi terpusatnya di mana? Tadinya kita pakai rumah dinas, masih kurang, tambah balai diklat, masih kurang.
kita pinjam punya Islamic Center, masih kurang, tambah terus sampai akhirnya balai RW, kelurahan, kita siapkan untuk bisa menampung masyarakat yang kena OTG, istilahnya isolasi terpusat. Yang ketiga, bagaimana dengan oksigen, bagaimana dengan obat-obatan, itu perlu sebuah langkah cepat. Itu namanya Kota Semarang sebagai kota yang cerdas, pemahaman saya begitu. Nah kemudian masyarakatnya yang lain bagaimana? Masyarakat yang sedang tidak terkena COVID, mereka ini pasti juga perlu perhatian dari pemerintah. Kalau kita hanya fokus pada kesehatan, ekonominya kemudian mati, total, lumpuh, yang mereka juga bisa mati juga, nggak bisa makan. Maka kemudian di kebijakan-kebijakan ekonomi, kami dari awal tidak pernah menerapkan yang namanya PSBB. Semarang tidak pernah menerapkan lockdown. Dari April 2020, Semarang sudah keluarkan peraturan wali kota namanya PKM Pak Agus, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi waktu pemerintah pusat ngeluarin keputusan PPKM, alhamdulillah kita nggak terlalu sulit untuk beradaptasi. Nggak kaget ya Pak ya masyarakat? Nggak kaget, karena dari awal kita sudah seperti itu. Kita merasa kalau hanya wilayah kesehatan saja yang disinggung, ini penduduk yang sehat yang lain lama-lama juga bisa apa ya, istilahnya bisa sakit dan mati karena kelaparan. Maka kebijakan-kebijakan di wilayah ekonomi misalnya, masyarakat lagi susah nih, gimana dengan air minumnya? Kita kasih diskon, tarif PDAM 20%. Kemudian PKL bagaimana? Boleh jualan, tapi harus ada pembatasan. Jam 8 malam tutup. Kemudian retribusinya kita gratiskan. Itu namanya Smart City ala Semarang. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak mampu, mereka sekarang ini ada di Rusunawa, ya kita gratiskan. Karena ini ekonomi mereka kan ada ekonomi di bawah. Termasuk PBB, kita diskon sampai 25%, retribusi pasar juga 50%, dan yang memang sudah di PHK, tidak ada pendapatan, kita luncurkan di tahun 2020 itu 3,1 juta paket sembako. Mulai dari bantuan Presiden, bantuan Kementerian Sosial, dari Pemprov, termasuk dari Pemkot Semarang sendiri. Nah, lalu bagaimana Pak tentang digitalisasi? Kalau digitalisasi di tempat kami, ini sifatnya tool, pendukung. Jadi dengan adanya digitalisasi, kemudian itu bisa mempercepat langkah-langkah kita untuk mengambil kebijakan yang lain. Kita punya sebuah portal, namanya semarangkota.go.id. Di dalam portal Semarang itu, semuanya kemudian masyarakat bisa mampir di situ dan melihat hal-hal yang sifatnya kemudian mempermudah mereka mendapat pelayan masyarakat. Contoh, lagi COVID, kemana-mana dilarang, takut ketemu orang. Maka kemudian dengan portal semarangkota.go.id, mereka bisa memperoleh pelayanan izin secara online, bisa memperoleh pelayanan mengurus administrasi kependudukan secara online. Termasuk kemudian di dalam portal itu kita kembangkan namanya siagacorona.go.semarangkota.go.id. Semua hal tentang Corona 19 kita ada di situ. Mau ngecek bantuan sosial bulan ini yang turun kemana, jumlahnya berapa, ada di situ. Mau tahu pasien hari ini bertambah berapa, ada di situ. Termasuk rumah sakit yang kosong di mana juga kita bisa ada di situ. Jadi artinya di dalam penanganan pandemi ini sebenarnya kombinasi Smart City-nya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kebutuhan masyarakat, kemudian ditunjang dengan digitalisasi yang hari ini luar biasa. Kemajuan teknologi informasi nggak bisa kita bendung. Nah hasilnya cukup lumayan. Sekarang kondisi Semarang seperti ini. Nah, kita pernah mencapai puncak di ledakan pertama itu di tanggal 13 Januari 2021. Pasien kita mencapai 1043, kemudian turun sampai dengan Lebaran. Kemudian setelah Lebaran naik lagi sampai 2460, dan alhamdulillah hari ini kemudian masyarakat belajar dari pengalaman, mereka sesuai disampaikan Pak Agus, mereka protokol kesehatan dengan 3T, dengan 6M, termasuk vaksin kita sudah mencapai 103% Pak Agus. Alhamdulillah untuk V1-nya. Nah, hasil kondisi Semarang hari ini, V1-nya hari ini sudah 103%, V2 75%, dan V3 untuk nakes sudah over target. Nah, bagaimana kemudian dengan data-data statistik yang ada? Seperti yang diharapkan oleh Pak Luhut di dalam setiap rakor, maka yang pertama ada kasus konfirmasi penderita positif 1,1, kemudian yang dirawat di rumah sakit sudah 0,1 per 100.000. Alhamdulillah sudah nggak ada yang meninggal Pak di Semarang. Kemudian next,
testing positif rate-nya sudah 0,4%, tracing kita 18,3, minimalnya berapa Pak? 30 ya? Di atas 10, kita udah di atas 10 dan bor kita 2,9%. Jadi alhamdulillah hal-hal yang sudah kita lakukan ini ada dampaknya secara langsung, kemudian menurunkan yang namanya COVID Pak. Cuman gini Pak Agus, menurut saya juga begitu, semuanya sudah ada di level 1. Tapi sampai sekarang kita baru dapat level 2 Pak. Nggak tahu salahnya di mana. Mungkin nanti setelah ketemu Pak Agus ini kita bisa ditetapkan sebagai level 1. Terima kasih, selamat siang. Baik, tepuk tangan untuk Wali Kota Semarang ya. Menarik sekali ini untuk Semarang. Dan langsung saja, nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke pengalaman untuk Pak Jaya Negara, Wali Kota Denpasar. Pak, besok ini sudah mulai dibuka nih ya kan, Bali untuk Wisman masuk lagi ke Indonesia. Jumatnya saya ke Bali loh Pak. Nah ini seperti apa Pak kesiapan juga Denpasar sendiri, dan bagaimana sejauh ini begini Pak, transformasi ya sebelum pandemi, kemudian Smart City ini kan juga sudah mulai berlangsung, apalagi ketika digempur pandemi juga seperti apa, dan sekarang sudah mulai dibuka lagi, post pandemi juga sudah akan kita songsong. Efektivitas yang sudah terlihat dari penerapan Smart City untuk penanggulangan pandemi di Denpasar, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, sebenarnya pandemi COVID ini menjadi pengalaman berharga bagi kita dan sekaligus tantangan bagi kita di dalam melakukan pembenahan di berbagai sektor, baik itu di pemerintahan, di masyarakat, dan terutama di sisi pembangunan. Izin kami dapat sampaikan, sebenarnya perkembangan kasus di Kota Denpasar itu memang kami ini sesuai Inmendagri terakhir Pak, itu kita masih ada di level 3. Namun kalau kita melihat dari kasus aktifnya kita itu tinggal 0,41%, yang meninggalnya 2,59%, sedangkan kasus sembuh kita sudah mencapai 97%. Dan memang strategi dalam penanganan COVID di Kota Denpasar seperti apa yang disampaikan tadi itu, mungkin lanjut slide-nya. Strategi penanganan COVID ini dampak. Kalau kita berbicara dampak COVID, kita sampaikan yaitu bahwa memang di Kota Denpasar, apalagi kami daerah tujuan wisata di Bali, tentu kami sangat terpuruk sekali dengan pandemi COVID ini. Dapat kami laporkan yang pertama kunjungan, kunjungan pariwisata itu di tahun 2019 itu mencapai 1,3 juta. Sekarang di akhir tahun 2020 hanya tinggal 221 ribu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kami di Kota Denpasar terkontraksi sampai minus 9,42. Malah kami lebih tinggi dari Provinsi Bali pertumbuhan ekonomi. Terus kalau berbicara dari sisi IPM, memang IPM kita tidak terkoreksi. IPM kita di tahun 2020 masih 83,93. Nah ini PDRB, pendapatan domestik regional bruto kita memang turun. Kalau 2019 itu 58 juta lebih, di tahun 2020 tinggal 51 juta. Sedangkan kalau kita berbicara gini, rasio kita memang masih di 0,330, masih cukup bagus. Lanjut. Nah ini di tahun 2020 itu pengangguran terbuka di Kota Denpasar jauh meningkat, yang mana tahun 2019 pengangguran kami hanya 2,22%, meningkat menjadi 7,62. Sedangkan penduduk miskin kami juga meningkat. Kalau tahun 2019 itu hanya 2,1, sekarang pengangguran kami sudah menjadi 2,14%. Ini ada peningkatan. Berkenaan dengan strategi penanganan COVID seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Satgas COVID tadi, memang yang menjadi prioritas bagaimana penerapan protokol kesehatan, yang kedua testing, tracking, dan tracingnya, yang ketiga pelaksanaan vaksinasi.
Ya, berkenaan dengan masalah vaksinasi, memang Astengkare di Denpasar itu capaian vaksin pertama kami sudah mencapai 140%. Vaksin kedua udah 110%, sedangkan vaksin ketiga udah 101. Ini sudah cukup target herd immunity 70% sudah terpenuhi. Ya, berkenaan dengan Smart City sebagai solusi di dalam masa pandemi COVID ini, kebetulan kami di Kota Denpasar itu ada peraturan wali kota nomor 49 tahun 2019 tentang rencana induk pengembangan Smart City dari tahun 2019 sampai 2023. Dari 6 dimensi Smart City, kita melihat dari pertamanya itu adalah dari Smart People. Berbicara Smart People, sebenarnya dalam mengatasi pandemi COVID ini kami melakukan MOU dengan Kota Darwin, Australia. Ada beberapa yang kita sepakati di sana, yang satu masalah pengembangan kapasitas SDM, sertifikasi kualitas dan kompetisi calon pekerja migran Indonesia, meningkatkan kualitas kemampuan kompetensi dan mengimplementasikan kemampuan. Karena harapan kita, kami melakukan kerjasama terutama masalah penempatan tenaga kerja. Pandemi COVID ini menjadi pengalaman bagi kami karena secara jujur kami juga ada kesulitan terhadap beban gaji, terutama outsourcing. Nah, untuk itulah kami juga memberikan kesempatan para outsourcing kami ikut, nanti akan kami berikan pelatihan, mudah-mudahan nanti dia tidak hanya bangga jadi outsourcing, nanti bisa bekerja di Australia, akan kita kerjasamakan karena target per awal pertama itu kami diberikan jatah 500 orang pekerja dari Kota Denpasar. Itu kita berikan ruang juga outsourcing kita di sana. Yang kedua, berbicara dari Smart People, kita juga melakukan Pandemic Incubation Program. Nah, kami bekerja sama dengan Primakara dan juga BPD Bali. Yang mana Primakara itu tugasnya memberikan pelatihan, ideasi, workshop, dan pemasaran. Setelah melakukan pelatihan, dia mendapatkan sertifikasi, langsung kami kerjasamakan dengan Bank BPD Bali untuk memberikan bantuan stimulus, sehingga dia bisa melakukan usahanya. Dan selanjutnya juga, kalau berbicara dari smart ekonomi, kami juga nanti ada PON Denpasar. Ini PON Denpasar ini merupakan sama kayak GoFood yang sudah mendapatkan pelatihan tadi. Kita masukkan semua produk-produk MKM-nya itu melalui aplikasi PON Denpasar. Ini sistem jual beli online dan pesan antara penjual dan pembeli berbasis mobil dan website di Kota Denpasar. Yang mana pengantarnya itu memang kami memanfaatkan dari masyarakat kita yang terdampak, yang dirumahkan itu nanti dia sebagai tugas pengantar untuk. Dan selanjutnya juga kami ada Youth Festival. Nah, walaupun kami sangat terpuruk karena komitmen kami menjadikan Denpasar ini sebagai kota kreatif, dan kami tetap memberikan ruang di dalam pandemi ini, kreativitas, inovasi anak muda itu tidak boleh padam. Tetap kita buka ruang melalui The Youth Festival. Dan selanjutnya juga kita ada Denpasar Festival. Denpasar lanjut. Kami juga ada Denpasar Festival, yang mana Denpasar Festival ini hampir sama dengan di Youth Festival, cuma di Denpasar Festival ini kita ada program padat karya berbasis seni budaya dan UMKM. Maksudnya begini, dalam pandemi COVID ini banyak pelaku seni dan juga musisi yang biasa hariannya dia bekerja di hotel, sekarang dirumahkan. Di Denpasar Festival ini kita berikan program padat karya. Misalkan yang pelaku seni kita kasih dana untuk tampil, dan juga yang musisi itu kita juga kasih dana untuk tampil di coffee shop anak muda, angkringan. Silahkan dia bermain musik, kita biayai. Nanti anak-anak muda juga dia mendapat di tempat usahanya juga menjadi hiburan baru juga. Itu untuk mendorong bergeliatnya lagi UMKM yang ada di Denpasar. Berbicara dari smart government, itu yang pertama secara umum memang bagaimana kita perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik melakukan optimalisasi pelayanan dengan menerapkan sistem online. Itu di berbagai benda, baik itu di perizinan, di Dukcapil, dan juga di e-pajak. Dan tujuannya itu untuk meminimalisir dari tatap muka dengan masyarakat.
Dan selanjutnya juga di Smart Government, sistem barcode kita sudah tetapkan di semua kantor-kantor pemerintahan sampai di kantor lurah dan desa. Itu kita sudah laksanakan. Dan juga kita ada di POS. Di POS ini adalah Denpasar Integrated Virtual Office, yang mana sebagai ruang kerja di dunia maya yang tidak memiliki ruang kerja fisik, sehingga para pegawai di lingkungan pemerintah Kota Denpasar dapat bekerja dari manapun dengan menggunakan teknologi seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Ini sebenarnya tujuannya untuk mendukung work from home di era pandemi. Dan yang terpenting, kami ada inovasi yang namanya inovasi Desak, Denpasar Siaga COVID, yang mana Desak ini merupakan layanan berbasis catwalk WhatsApp yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara pemerintah dengan warga terkonfirmasi positif yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Izin mungkin untuk ini kami untuk menayangkan video. Silakan Bapak. Halo, saya Desa, Denpasar Siaga COVID-19 Chatbot Assistant. Desa merupakan layanan informasi dan komunikasi tentang COVID-19 di Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi warga yang menjalani proses perawatan dan penyembuhan COVID-19. Desa akan mengirim pesan otomatis kepada warga kota melalui WhatsApp apabila warga kota dinyatakan positif COVID-19. Informasi yang dapat diakses mulai dari informasi nomor darurat, panduan isolasi mandiri, panduan pasca sembuh COVID-19, informasi tes PCR atau swab, hingga layanan konsultasi gratis dengan dokter desa, serta informasi penanganan COVID-19 lainnya melalui layanan WhatsApp. Desa juga memberikan panduan informasi bagi warga kota yang menjalani perawatan di rumah sakit agar pemulihan perawatan berlangsung lebih cepat. Selain konsultasi dengan dokter desa, desa juga menyediakan informasi konsultasi psikologi gratis bagi warga kota yang membutuhkan layanan konsultasi psikologi profesional. Desa dapat diakses melalui pesan WhatsApp dan website pendukung desa.denpasarkota.go.id untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Yuk ngobrol dengan desa, masih banyak loh hal yang bisa desa bantu. Tetap jaga protokol kesehatan ya, semoga segera sembuh. Itu program desa kami khusus untuk berkenaan dengan masalah penanganan COVID. Juga ada smart living-nya itu kami di Denpasar juga menyiapkan dapur umum. Dapur umum karena kita tahu bahwa yang terpapar di Kota Denpasar tidak semuanya ber-KTP Denpasar, seperti yang terjadi juga di Semarang, di kota-kota besar. Itu juga banyak KTP di luar Denpasar. Tentu yang tidak kita bisa sentuh dengan APBD, kita sentuh melalui dapur umum yang mana semua pendanaannya ini semua bersumber dari dana gotong royong. Mungkin videonya tidak perlu dilanjut, dana gotong royong. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan kesiapan kami dengan masalah rencana besok dibukanya. Kebetulan Denpasar sudah menyiapkan 8 hotel yang sudah dikarantina, hampir 80% hotel-hotel kami sudah sertifikasi CISE. Dan juga khusus di tempat wisata itu di daerah Sanur itu semua masyarakatnya 100% sudah divaksin dan semua menggunakan sudah barcode peduli lindungi. Saya rasa sekian mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Jaya Negara. Menarik sekali ya, Bali, dan saatnya kita akan menuju ke Manado. Silakan Pak Andre. Ya. Gimana nih Pak kalau Manado ya? Manado ini kan sebenarnya juga agak adem ayem juga ya Pak ya. Walaupun juga untuk kasus COVID kemarin juga sempat mengalami peningkatan. Nah ini bagaimana ini penanggulangan pemanfaatan konsep Smart City dan seluruh perangkat di dalamnya? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya mau sampaikan dari para wali kota depan sini, saya yang paling junior Pak. Pak Hendy udah 8 tahun, Pak Jenius juga 8 tahun, Pak Jaya Negara baru sama-sama tapi wakil wali kotanya lebih dari 2 periode, 12 tahun. Jadi saya baru 5 bulan.
pas pandemi, lalu pas menghadapi gelombang kedua itu kita. Jadi Mei dilantik, Juni akhir kan udah mulai naik kasusnya. Langsung Puncaknya- roller coaster ya Pak ya? Gimana? Langsung roller coaster. Langsung roller coaster, iya. Langsung menurun roller coasternya. Free fall namanya. Jadi baik saya sampaikan. Pertama-tama seperti Pak Hendy sampaikan tadi, Smart City ini artinya sangat luas. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kan teknologi ini harus mendukung kita, bukan fashion. Bukan kita ikut-ikutan, bukan kita pakai teknologi untuk gaya dan sebagainya. Teknologi ini harus mendukung tujuan kita. Nah, jadi Smart City ini sangat luas, tinggal kita bisa pilih-pilih kecocokan di masing-masing daerah kita. Jadi ada yang the saying yang bilang kalau tukang becak jangan dulu dikasih mercy. Bisa, tapi kasih ajar dulu. Kalau nggak bisa jalan dia. Mendingan kasih becak dia bisa jalan, biar pelan. Kalau kasih mercy dia cuma lihat-lihat nggak bisa jalan. Nah jadi kita harus sesuaikan. Kami di Manado waktu Smart City juga sudah ada waktu saya masuk. Wali kota pemerintahan sebelumnya sudah menjalankan itu. Tapi waktu saya masuk yang kasus COVID ini. Tapi yang sebelumnya juga kita menjadikan evaluasi bahwa Smart City ya seperti saya sampaikan tadi, seperti di Manado, ada beberapa seratusan 200 CCTV. Tapi itu memang perlu dirawat. Jadi banyak yang rusak. Harus dirawat. Lalu biayanya masih cukup tinggi. Karena itu kan harus connect terus, harus online terus. Biayanya itu sekitar 2 jutaan per titik per bulan. Lalu kriminalitas di Manado nggak terlalu tinggi. Jadi hal seperti itu akhirnya kita alihkan ke yang lain. Nah untuk COVID ya yang paling penting kan data. Teknologi ini menolong kita juga dengan data. Garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk salah, sebaik apapun kita analisa, pasti solusi kita salah. Nah jadi dalam hal ini kami dalam menghadapi COVID kita fokus di data. Jadi kita ada data, saya bisa sampaikan, ini saya presentasikan. Ini di HP saya bisa setiap saat saya lihat, tim-tim tertentu bisa punya akses. Nah seperti ini data target kita di Kota Manado. Umur 12 tahun ke atas itu 374.195. Yang sudah divaksin 362.000 ya. 360.000 itu vaksin pertama. Vaksin kedua 220 berapa ribu itu. Nah, tapi itu seperti yang kejadian di Denpasar juga. Manado ini kota yang orang dari mana-mana datang. Seluruh Sulawesi Utara ada di Manado. Termasuk juga dari daerah lain Indonesia, termasuk orang asing juga ada yang di Manado, bukan cuma di Denpasar. Nah, jadi yang penduduk KTP Manado sendiri, ini dia ya, 194.000 sama 124.000. Jadi kalau secara penduduk, kita ini 52%. 52% vaksin pertama, 33%, 33,37% vaksin kedua. Karena yang lain itu luar kota. Target kami nanti kita by nama, by nick. Ini kita bisa lihat yang belum divaksin. Coba yang ada menu belum divaksin. Nanti per kelurahan kita bisa keluar nanti nama-nama siapa saja belum divaksin. Ada menu check name. Dari check name itu kita bisa tahu siapa aja yang belum divaksin. Saya kalau terima tamu di kantor, saya nanya nama biasanya. Lalu saya lihat, waduh, belum divaksin ya.
Jadi biasanya kalau udah begitu rasa nggak enak gitu pasti orang. Nah lalu jatuh tempo dosis kedua dan sebagainya. Data itu sangat penting. Karena tantangan kita saat ini selain vaksin pertama, vaksin kedua. Karena banyak masyarakat merasakan sudah vaksin pertama sudah selesai. Mereka nggak datang untuk vaksin kedua. Jadi kita saat ini kita berusaha dulu. Waktu awal itu kan kita ke rumah-rumah ibadah. Karena menurut kita tokoh-tokoh agama ini bisa lebih meyakinkan. Karena kan ini kita melawan hoaks. Melawan hoaks untuk orang tidak mau divaksin. Jadi kita lakukan di rumah-rumah ibadah banyak. Waktu itu kita di Manado bisa 10.000 dengan penduduk target segini ya. Bisa 10.000 sehari. Sampai waktu kasus naik yang awalnya di Jawa Bali, suplai vaksin terbatas ke kita. Diarahkan ke Jawa Bali. Itu lagi personel yang 5 tiba-tiba direm mendadak. Jadi sekarang masih masuk personel yang 1 dulu. Belum bisa sampai di 10.000 per hari. Tapi itu juga nanti kita ke depan akan berdayakan ketua-ketua lingkungan kita untuk nanti ambil di rumah-rumah untuk diajak untuk lakukan vaksinasi. Lalu nanti kita akan bikin pembatasan-pembatasan, tujuannya agar supaya mereka mau divaksin. Jadi pembatasan ini kan pasti ada tujuannya. Seperti pembatasan yang PPKM ini barusan. Negara kita tidak menganut zero COVID. Jadi kita sebenarnya sudah menerima hidup dengan COVID ini. Yang kita jaga kan fasilitas kesehatan kita. Yang kita jaga kalau rumah sakit kita sudah mau full, oksigen sudah mau habis. Itu benar-benar kita harus batasi. Jangan sampai ada orang yang mau mencari fasilitas kesehatan tidak bisa terlayani, dia bisa celaka. Tapi waktu kasus sudah mereda, harusnya kita sudah bisa beraktivitas normal lagi. Kalau enggak, nanti bukan meninggal COVID, bisa meninggal lapar nanti ini kalau kita bukan lockdown ya, tapi kalau dibatasi terus, terutama seperti industri yang hiburan, pemain-pemain band dan sebagainya, mereka masih kesulitan ini. Karena kan kita masih dibatasi jam 8, jam 10. Industri hiburan jam 8 masih belum mulai itu. Yang pemain-pemain band itu belum, mereka ini sangat kesulitan. Tapi kita berharap dengan semakin meredanya kasus ini, tentu ada pelonggaran-pelonggaran. Jadi Smart City ini baik, Smart City ini bagus. Tapi itu tadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Termasuk nanti di lain-lain. Dan kita harus melihat ini sebagai peluang. Kita harus melihat ini sebagai peluang. Karena pandemi ini merubah, bukan cuma kita, seluruh dunia. Merubah kita punya kebiasaan dengan sangat cepat. Kalau tidak ada pandemi ini, kita mungkin belum ada yang virtual, meeting virtual mungkin belum ada. Nah, tapi resistensi kalau di Manado sendiri, masyarakatnya terkait dengan konsep penanggulangan pandemi dengan penggunaan strategi Smart City ini di dalam hal apa Pak? Misalnya tantangan masyarakatnya seperti itu. Kalau di kita ini kan masih ke internal kita, bukan di masyarakat. Kita akan segera meluncurkan untuk sebentar lagi untuk pelayanan Dukcapil yang online, seperti Semarang sudah lakukan, di mana kecuali perlu perekaman kayak foto KTP sama sidik jari, itu yang mereka harus ke kantor. Di luar itu kita akan arahkan mereka bisa request online, kita kirim PDF. Oke. Jadi kita kirim balik juga secara online. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Andre, tepuk tangan untuk Pak Andre Wali Kota Manado ya.
Jadi sebenarnya ada garis benang merahnya tadi dari Wali Kota Semarang Pak Hendrar. Intinya sebenarnya bukan masalah perlombaan aplikasi, tapi bagaimana kemudian tadi teknologi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bisa mendukung tujuan kita untuk mengatasi suatu krisis atau masalah di dalam masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting, dan tadi juga sudah banyak yang dicontohkan oleh Pak Jaya Negara. Nah sekarang kita masuk ke Pariaman. Ini ada Pak Jenius. Pak Jenius apa kabar? Kabar baik. Iya. Pak, ini jujur loh ya, ketika saya mendengar nama Pariaman, saya tuh langsung kayak nostalgia Pak. Karena kalau tidak salah waktu gempa Padang Pariaman itu Pak, saya itu hampir sebulan ditugaskan di Pariaman. Yang lain di Padang. Tapi di Pariaman itu pengalaman saya itu melihat kota Pariaman yang waktu itu hancur karena gempa susulan, dan dari saya nggak pernahnya berani melihat jenazah, di saat momen itu langsung dapat penugasan khusus meliput evakuasi jenazah di Pariaman, sampai kemudian terbawa-bawa gitu Pak. Ada pengalaman-pengalaman seru deh pokoknya di balik layar. Jadi itu berkesan sekali Pak. Pariaman, bagaimana kabarnya sekarang, perkembangan Pariaman Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Peksi dan semua pembicara, Bapak Wali Kota, terima kasih atas kesempatan ini. Nah, langsung saja, Pariaman sekarang kita telah berbenah menjadi kota tujuan wisata. Memang ketika gempa kita dihancurkan, gempa yang sangat keras, kita hampir 9 skala Richter. Kemudian kita banyak memang dibantu oleh pemerintah pusat, terutama PU dan BNPB untuk membangun daerah ini. Kemudian kekuatan masyarakat perantau yang sangat tangguh dan kuat, saya pikir. Mereka urunan rame-rame untuk membantu masing-masing keluarganya di kampung untuk membangun rumah kembali. Sehingga mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan setelah gempa itu, rumah-rumah yang lama roboh itu berdiri kembali. Pasti dukungan dari pemerintah pusat juga. Dan juga kita merubah daerah ini menjadi daerah tujuan wisata. Kemudian kita bangun kota ini dengan konsep waterfront city, sehingga sungai-sungai tertata dengan rapi. Kenapa ditata dengan rapi? Supaya tidak terjadi banjir, tetapi dari segi estetika juga mendukung kita sebagai daerah tujuan wisata. Jadi para wali kota Asia Indonesia boleh datang ke Pariaman untuk menikmati perwisata ini. Nah, yang kedua, kita bicara pandemi COVID, pasti kita bicara tentang kesehatan. Kita menyiapkan rumah sakit, ada 2, yaitu Rumah Sakit Umum Pariaman, merupakan rumah sakit provinsi. Kemudian ada juga rumah sakit kota. Karena seringnya kita dihantam oleh bencana Bapak, jadi kesiapsiagaan pemerintah kota dan masyarakat sangat luar biasa bagaimana dia menghadapi pandemi COVID ini. Kemudian secara ekonomi, ketika daerah lain di Sumatera Barat tumbuh -2, tapi kota Pariaman dalam pandemi COVID pun kita tetap tumbuh 2,9% disebabkan oleh pariwisata. Nah, selama pandemi COVID ini, sama dengan Bapak tadi dari Semarang, Wali Kota Semarang, kita hanya menutup kota ini selama 2 minggu, bulan habis Lebaran kemarin, ketika semua daerah di Sumatera Barat zona oranye, sehingga pengunjung banyak ke Pariaman. Baru kita tutup, nah takut terjadi lonjakan. Dan sekarang kita hampir dalam zona hijau, dan dalam 1 minggu ini tidak ada kasus baru di Kota Pariaman, alhamdulillah. Karena disiplin COVID saya pikir. Kemudian daerah kita adalah daerah pantai, sehingga wisata kita itu dia lebih menyebar, tidak bertumpuk, berkerumun. Kemudian itu yang menyebabkan, salah satunya adalah panas daerah kita, menyebabkan kekebalan tubuh masyarakat juga kuat. Nah, di sisi sosial, kita banyak melakukan program padat karya dari tingkat desa, ada padat karyanya untuk melakukan padat karya tunai, kemudian sehingga masyarakat setempat bisa bekerja dan menerima gaji. Kemudian padat karya di tingkat kecamatan juga ada, di tingkat kota dan dana APBD, kemudian dari APBN, dari Kementerian PU juga banyak, kemudian dari Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Dan saya pikir ini menjadi jaring sosial yang menyebabkan ekonomi kita tumbuh 2,9%. Nah, kemudian juga untuk kita juga mendapatkan bantuan pasar direktif dari Presiden. Dan karena pandemi COVID, pasar ini masih gratis, sudah 6 bulan untuk masyarakat, tidak bayar. Dan bahkan bayar listrik pun masih subsidi oleh pemerintah kota, sehingga ini membantu juga ekonomi masyarakat. Nah, yang berikut yang keempat yang kita bicarakan sekarang, dalam pandemi COVID ini pelayanan mesti berbasis kepada IT supaya kontak person antar warga tidak terjadi, dan ini akan mengurangi penyebaran virus corona. Bagaimana kita menyusun aplikasi untuk di rumah sakit yang dengan sistem IT, kemudian
kita membangun mall pelayanan publik yang dengan protokol kesehatan yang ketat dan berbasis IT. Kemudian juga bagaimana dari Koperindak kita melatih masyarakat kita untuk melakukan bisnis secara online yang selama ini bisnis tatap muka di pasar tetapi sekarang sudah berbasis online. Nah, dari awal ke awal lagi dengan IT seperti ini saya pikir di era pandemi Covid sangat tepat, dan di era pandemi Covid inilah pemerintah kota termasuk Kota Pariaman saya pikir bisa mengembangkan smart city dengan lebih baik. Ini beberapa aplikasi kita yang ada. Terus lanjut. Kemudian aplikasi sistem medikasi dan pengaduan kedaruratan di Kota Pariaman, di masyarakat dengan sistem Android bisa melakukan pengaduan tentang darurat pandemi Covid termasuk darurat gempa. Kenapa? Kita daerah yang sangat rawan terjadi gempa, dan kapan terjadi gempa kita harus melakukan pengungsian. Ini termasuk berapa skala Richternya gempa tersebut ada dalam aplikasi ini, dan kita melatih di setiap desa kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana, mereka lah yang melakukan kesiapsiagaan masyarakat, apakah bencana Covid yang sedang terjadi, termasuk bencana gempa yang secara rutin terjadi di Kota Pariaman. Kami mendapat perhatian khusus memang dari BNPB, dan hari ini pun sedang terjadi pelatihan siaga bencana di Kota Pariaman difasilitasi oleh BNPB. Ini beberapa aplikasi saya pikir sama hampir di setiap daerah. Lanjut lagi. Ini belajar e-learning untuk mengatasi penularan coronavirus, kita kuatkan e-learning. Kemudian PPD, terus lanjut lagi. Kemudian transaksi digital di pasar kita, QRIS, sudah hampir semua pasar sudah menerapkan QRIS. Kita mendapat penghargaan dari BI juga untuk ini. Lanjut lagi. Ini berita-berita. Lanjut. Aplikasi retribusi ke Pantai Pariaman, inilah pantai kita. Lanjut. Ini berbagai pelatihan online. Ini di semasa pandemi semua. Di backup oleh Telkom. Lanjut lagi. UMKM kita. Lanjut. Aplikasi Puskesmas hampir sama. Lanjut. MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya, terus lanjut. Ini beberapa destinasi wisata Kota Pariaman. Jadi intinya semasa pandemi Covid, pariwisata Kota Pariaman tetap tumbuh dan berkembang. Karena kita konsisten bahwa dengan pariwisata ini ekonomi kita tetap tumbuh. Jangan sampai dengan pandemi Covid masyarakat kita tidak makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk Pak Jenius. Baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber yang sudah memberikan sharingnya untuk topik kita kali ini, dan karena waktu kita terbatas, banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apalagi bagaimana sih Bapak-bapak Wali Kota, khususnya ini Pak Agus, ini memiliki strategi untuk engagement dengan masyarakat. Ini kan yang penting perlu ditiru. Tips and triknya seperti apa, bagaimana melibatkan mereka, dan bagaimana mendukung perangkat-perangkat ini juga bisa dimaksimalkan dalam implementasinya. Itu kan sebenarnya keahlian pemimpin kita. Nih, nanti silakan Bapak Ibu jika ada yang mungkin ingin menggali lebih lagi. Saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertukar ide, gagasan atau pikiran kepada seluruh narasumber wali kota yang ada di sini, dan juga dari BNPB ada Pak Agus. Dipersilakan, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin gagasannya, silakan. Dua orang pertama, Bapak Ibu ada? Ya, silakan. Yang di ujung, teman-teman. Boleh disampaikan mic-nya. Ada? Oke. Baik. Silakan, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Bastian dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, Jawa Barat. Mohon izin Bu Wali Kota Banjar, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari BNP Pak sebagai narasumber. Yang pertama, adakah kebijakan pemerintah pusat di Smart City ini? Karena seperti kita ketahui bahwa untuk menuju Smart People ini tidak semua masyarakat itu punya akses ke digitalisasi. Ada nggak
untuk akses masyarakat yang tidak punya akses ke digitalisasi ini kebijakan lain selain aplikasi yang dimaksud. Kemudian yang kedua, untuk penanganan COVID dan vaksin ini dibutuhkan rekonsiliasi data karena memang ada perbedaan seringkali bagaimana data di daerah dengan data pusat kadang berbeda sehingga akhirnya dalam leveling PPKM Mikro pun terpengaruh. Banyak di daerah yang ketika menghitung kok beda dengan yang di pusat, itu awalnya memang dari data. Kemudian yang ketiga, adakah kebijakan pusat yang memberikan sanksi khusus terhadap masyarakat yang tidak mau divaksin, Pak? Selain sanksi administratif yang ada. Karena memang ketika di masyarakat banyak sekali yang tidak mau divaksin, kami tidak bisa memberikan dan memaksa secara tegas, di mana capaian herd immunity minimal 70% ini kadang terhambat dengan hal-hal yang seperti itu. Dimohon kalau misalnya dari pemerintah pusat ada kebijakan, itu bisa diterapkan lagi secara sanksi. Karena ini adalah meskipun diterapkan sanksi jelas karena memang kebutuhannya adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi meskipun dia berpikir ini misalnya ini hak untuk tidak divaksin, tapi dia mengabaikan hak masyarakat untuk sehat. Itu tetap vaksin, sehingga kami pandang perlu sanksi selain sanksi administratif biar kami bisa ditindaklanjuti di daerah. Kemudian yang terakhir, hoax. Apakah bagaimana caranya ketika hoax sudah beredar di masyarakat, ada nggak sih jawaban yang langsung dari departemen khusus misalnya yang dibentuk di tingkat pusat supaya hoax itu segera dilawan? Karena kita tahu hoax itu selalu saja selangkah lebih maju dari berita-berita yang benar. Sehingga kita untuk membersihkan hal itu sangat punya hambatan yang sangat besar di daerah. Dan itu juga perlu penapisan-penapisan tentang hoax itu dan harus segera dilaksanakan oleh institusi yang jelas tupoksinya, Pak. Itu saja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bastian dari Banjar, Jawa Barat. Ini hoaxnya spesifik terkait dengan selama isu-isu pandemi begitu ya maksudnya ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya serahkan kepada Pak Agus untuk menjawab dan juga mungkin para wali kota, satu lagi Bapak Ibu dari sebelah kiri saya. Berarti kanan Bapak Ibu di meja sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bapak. Sebentar, rekan kami akan mengantarkan mic-nya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Saya dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jadi berbicara tadi tentang... Izin nama Bapak? Nama Walman Girsang. Walman. Iya. Baik Pak Walman dari Sumatera Utara. Iya. Kota Tanjung Balai Bu, Tanjung Balai. Jadi berbicara tadi tentang Smart City sebagai solusi dalam menghadapi masa pandemi ini, kita di semua daerah sudah ditekankan untuk pelaksanaan vaksinasi, harus mencapai target-target yang sudah ditentukan. Di daerah kami awal-awal pelaksanaan vaksinasi agak susah, tapi begitu keluar peraturan pemerintah yang mewajibkan bahwa masyarakat itu harus sudah vaksin ketika mereka mendapatkan bantuan, ini naik. Banyak masyarakat berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Nah, sekarang selisih antara vaksinasi dengan pelaksanaan vaksinasi kedua ini cukup jauh. Mengapa jauh? Karena kesadaran masyarakat berkurang. Tidak ada lagi aturan mengatakan ketika menerima bantuan dari pusat maupun di daerah itu mengatakan sudah vaksin kedua. Jadi mereka masih nanti seperti itu. Jadi kami bermohon kiranya pemerintah pusat ataupun melalui Bapak dari BNPB, Bapak Agus, ada suatu aturan yang mengikat kepada masyarakat yang mewajibkan agar vaksin kedua. Jadi supaya program pemerintah ini masyarakat divaksin untuk semua tahapan ini dapat terlaksana. Kalau kita biarkan juga seperti ini hanya vaksin pertama aja yang terlaksana, sedangkan yang kedua lambat sekali perkembangannya. Demikian, terima kasih Mbak.
Baik, baik. Terima kasih Pak Wamen dari Tanjung Balai. Ini spesifik sebenarnya masalah vaksin ya. Mungkin kita bisa menghadirkan otoritas kesehatan untuk bisa membantu. Tapi mungkin nanti Pak Agus atau mungkin rekan-rekan di sini kalau misalnya ada suatu pertemuan-pertemuan tertentu bisa disampaikan ini terkait dengan pesan dan juga harapan dari Pak Wamen dari Tanjung Balai. Terima kasih Pak Wamen untuk tanggapan dan juga pertanyaannya. Dan saatnya kepada Pak Agus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Bastian dan mungkin ke depan mungkin bisa juga menanggapi apa harapan dari Pak Wamen tadi. Tapi kita konteksnya ini masuk kepada strategi dengan Smart City menangani pandemi ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Bastian dan dari Pak Parwan dari Tanjung Balai Sumut ya. Satu, yang pertama masalah kebijakan saya kira perlu ada ini semacam kan warga kita tidak semuanya digital semua, ada banyak sekali. Jadi ini mungkin saya kira ada kebijakan, saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan. Mungkin ada yang dimaksud smart atau digital itu tentunya kan tidak semua warga punya, sehingga ada kebijakan-kebijakan seperti masih manfaatkan cara-cara kearifan lokal. Saya kira ada kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan, itu saya kira bisa itu. Atau mungkin dengan cara sekarang itu pakai boleh, hampir semua punya handphone ya sekarang, hampir semua masyarakat punya handphone dan itu masih bisa dilaksanakan. Nah mungkin ada berbagai moda cara untuk itu saya kira bisa itu. Kemudian untuk masalah data, memang kadang-kadang sering ada selisih data antara baik data dari kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, ini mungkin sebenarnya ada ini sudah dimulai dikoordinasikan, sekarang mulai udah bagus. Ini masalahnya awal-awal memang ada gapnya cukup tinggi, kemudian setelah dikoordinasikan semasa PPKM ini ya Pak, semasa PPKM ini mulai dibersihkan, terutama di cleaning, data-datanya di cleaning. Biasanya kalau di rapat di atas Pak Luhut akan cek masing-masing provinsi dan kabupaten untuk cleaning. Kalau kita lihat misalnya, jadi data-data yang positif itu kadang-kadang umurnya lebih dari 10 hari atau lebih dari 20 hari kan tidak masuk akal, berarti tidak ada ngecek di daerahnya. Jadi tentunya di daerah perlu ngecek data-data tersebut. Misalnya kasus aktif, kok kasus aktif masih tinggi terus, padahal ada juga beberapa kasus, ada pasien yang kasusnya misalnya tanggal 5 positifnya, kok tanggal 30 masih positif. Itu berarti tidak ada tindak lanjut terhadap pasien tersebut. Jadi datanya perlu di cleaning secara rutin dan dilaporkan ke atas. Itu salah satu, memang ini tugas data itu sangat susah. Ngurus data itu sangat sulit, banyak yang tidak mau ngurus data. Tapi sebenarnya data inilah yang paling penting, karena tentunya Bapak-Bapak Wali Kota itu perlu dukungan informasi yang sangat cepat dan sangat akurat, itu seperti yang tadi disampaikan. Jadi seluruh data tadi harus cepat akurat supaya Bapak-Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota bisa mengambil keputusan secara cepat. Itu yang paling penting. Jadi tentunya perlu ada berbagai cara untuk bagaimana bisa data-data bisa dimanfaatkan atau di cleaning. Ini data cleaning. Jadi ada istilah dalam komputer itu garbage in, garbage out. Kalau yang masuknya sampah, yang keluar juga sampah. Jadi kalau datanya tidak, jadi nanti ini merembet sampai ke pusat. Kalau data dari daerah tidak akurat, nanti di pusat kebijakannya juga tidak akurat juga. Ini sangat penting. Jadi sangat penting untuk bagaimana data itu di cleaning dan dicek secara akurat dan pasti bagus. Itu yang paling penting. Kemudian yang sanksi tadi ini saya kira ini menarik ini tadi. Kita kemarin dari PON dari Papua juga di sana vaksinasi susah juga vaksinasi. Tapi di sana punya berbagai cara. Salah satunya mengganti kata vaksinasi dengan imunisasi. Karena kalau imunisasi kan masyarakat sudah biasa, dari kecil kita dari bayi udah imunisasi bukan divaksinasi. Padahal istilahnya beda tapi sama itu intinya. Salah satunya itu. Juga seperti tadi kalau dapat bantuan mau divaksin ya. Kalau di sana divaksin tapi dibayar, ada juga pakai salah satu ada. Jadi kita harus bisa memanfaatkan berbagai metode cara untuk sosialisasi edukasi. Tergantung dari tipe-tipe masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi tentunya pengumpulan data-data juga sangat penting, data-data tentang karakteristik dari masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Karakteristiknya suka dapat bantuan, ya tentunya dipancing dengan bantuan di salah satu. Saya kira tadi saya setuju, nanti saya lapor dengan pimpinan untuk membuat semacam kalau kebijakan tentang policy tentang vaksin kedua supaya ikut vaksin kedua jika dapat bantuan. Saya kira itu akan mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong. Tadi waktu itu kebijakannya kita mempercepat. Jadi waktu itu kan setiap di daerah kan dikasih vaksinnya misalnya 10
yang divaksin hanya 5, yang 5 lagi di stop untuk berikutnya supaya 2 kali, tapi kebijakan perintah berikutnya semua divaksin semua aja, divaksin semua, sehingga akibatnya gapnya antara vaksin 1 sama vaksin kedua agak jauh. Nah, ini nanti akan disampaikan ke pimpinan supaya ada tindakan-tindakan atau supaya ada kebijakan baru sehingga bisa lebih cepat vaksinasi, terutama tahap kedua, itu soal vaksin kedua. Kalau hoax udah ada Pak, ini kalau hoax ini pemerintah khususnya Satgas Covid kita udah punya yang delete, bagian ini delete sama Kementerian Kominfo. Jadi di websitenya ada covid19.go.id, ada bagian khusus tentang hoax. Jadi kalau ada hoax otomatis langsung dicek dan disebarkan oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang kecepatan kita sama kecepatan masyarakat lebih cepat yang nyebar hoax gitu, yang kecepatan sama kita melawannya. Walaupun kita udah lawan, kadang-kadang masyarakat juga nggak percaya, yang benar dari pemerintah kadang nggak percaya. Ini juga masalah susah juga bagi kita semua. Ini masalah edukasi. Jadi kalau kita terima berita ya jangan sampai langsung sebelum dicek, jangan sampai disebar. Itu salah satu pencegahan yang paling utama. Itu yang pertama, itu yang saya kira itu kalau hoax sudah ada sistemnya dan ada timnya kuat di Jakarta, di Kominfo, dan ada di website covid19.go.id, semua ada informasi tentang hoax, informasi di sana. Nah, ini masalah edukasi, sosialisasi, ini saya kira penting sekali. Jadi pimpinan-pimpinan daerah tentu harus meyakinkan ke masyarakat bahwa informasi yang dikeluarkan dari pemerintah itu adalah informasi yang betul. Itu yang penting, ada semacam metode atau cara supaya bisa sampai ke masyarakat. Salah satunya dengan masalah pimpinan-pimpinan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Ibu, makasih. Nanti kalau kurang kita jawab lagi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus, dan terima kasih untuk Pak Bastian dan juga Pak Waman tadi dari Tanjung Balai. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf karena waktu kita terbatas. Jadi untuk sesi tanya dan juga tanggapan saya tutup untuk sementara, dan kita akan langsung menginjak pada closing statement dan juga mungkin harapan dan pesan dari narasumber yang ada di sini. Mungkin pertama saya akan berikan kesempatan untuk Pak Hindrar terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Hindrar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar Smart City. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan COVID ini, alhamdulillah Indonesia termasuk yang terbaik dalam penanganan. Penderitanya sudah landai dan seterusnya, tapi COVID-nya belum selesai. Jadi pesan saya Bapak Ibu, silahkan beraktivitas, tapi prokes tetap harus jadi perhatian yang serius, dan juga kita upayakan percepatan vaksinasi. Yang kedua terkait dengan Smart City, monggo silahkan daerah, saya rasa setiap daerah saya rasa punya inovasi terhadap pengembangan Smart City di wilayah masing-masing. Kita pokoknya sesuai dengan kemampuan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Mau model begini, model begitu, yang penting manfaat buat masyarakat. Jadi insya Allah itu yang paling utama untuk penerapan Smart City di lingkungan Panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Silakan Bapak Jaya Negara. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama kita harus melihat bahwa spirit daripada Smart City ini adalah bagaimana kita ingin mempercepat pelayanan kepada masyarakat, muaranya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebetulan kami di Denpasar ada mutu pelayanan publik kami itu adalah Swaka Dharma, yang artinya melayani adalah kewajiban. Itu didasari oleh spirit realnya, yaitu pelayanan dengan tulus ikhlas. Nah, dari spirit ini kita merubah mindset aparatur sipil negara, mereformasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Nah, dengan spirit melayani ini, dengan spirit Swaka Dharma inilah yang memotivasi seluruh aparatur sipil negara yang ada di Denpasar untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan Smart City ini, sehingga muara pelayanan yang cepat, kesejahteraan terwujud itu bisa terpenuhi. Kuncinya itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan selaku warga negara kepada warga masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jaya Negara. Silakan Pak Andre. Terima kasih. Jadi saya tambahan saja bahwa untuk COVID ini kasus kan kita sudah menurun. Saya rasa sih kita sebenarnya sudah herd immunity ini Pak. Saya waktu bulan Juli akhir, saya waktu itu mau bikin pergantian ketua-ketua lingkungan.
Waktu itu harus dites. Datang 1.300 calon. Di antigen semua. 135 positif. Jadi kalau pakai teori sampling, itu datang dari semua lingkungan di Kota Manado. Boleh dibilang pada saat itu ada 11% masyarakat Kota Manado lagi kena COVID-19. Pada saat itu, belum sebelumnya, belum itu sesudahnya habis itu. Jadi inti dari semua ini vaksinasi. Saya rasa kalau tidak ada varian baru, harusnya kita aman. Yang kita takutkan ada varian baru seperti Delta yang barusan datang. Nah, intinya adalah vaksinasi. Saya harap kita semua bisa menggenjot itu. Tidak ada yang aman sampai semuanya aman. Jadi kalau semua belum aman, belum ada yang tidak ada yang aman, semua kita belum aman. Nah, jadi kita harus mendorong agar supaya segera dilakukan vaksinasi. Mengenai Smart City, seperti Pak Wali Kota Semarang juga Pak Hedi sampaikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bukan Smart City itu mendukung pekerjaan kita. Smart City bukan fashion. Smart City itu adalah tools untuk mendukung kita mencapai tujuan kita dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Pak Jenius, dipersilakan. Baik. Ya, terima kasih. Di era pandemi COVID ini kita harus membangun trade-off antara kesehatan dan perekonomian. Kita harus hidup berdampingan dengan pandemi yang sedang terjadi, tapi di sisi lain perekonomian masyarakat harus kita tetap tumbuhkan. Nah, dalam membangun dan berbagai aktivitas masyarakat ini, tetap menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan selalu vaksin. Nah, di sisi lain, itu Smart City adalah solusi untuk mewujudkan trade-off antara kesehatan dan perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenius. Pamungkas dulu dari Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk closing statement pamungkasnya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, tentunya Smart City bagus. Jadi karena kita ada program, akan lebih bagus lagi kalau kita tambah ada istilah kita sebut sebagai tangguh bencana. Karena yang di Smart City itu tentunya harus smart, bisa menghadapi berbagai tantangan. Jadi bencana ini merupakan tantangan tambahan, tentunya bencana COVID itu termasuk jenis bencana non alam. Dan salah satu karakteristik bencana adalah bencana itu sifatnya berulang. Jadi bencana seperti COVID ini minimal sudah terjadi 5 kali di dunia ini, pernah terjadi 5 kali. Jadi yang terakhir 1918 sampai 1919, 1,5 tahun. Pada tahun pemerintah di Belanda. Kemudian sekarang sama tahun kembar juga, tapi 2020 baru 2021. Jadi setiap tahun kembar ini bencana sifatnya berulang. Jadi setiap kota tentunya harus belajar. Jadi COVID ini adalah sarana untuk pembelajaran kita untuk membuat pemerintah kita menjadi cerdas dan tangguh. Itu intinya. Tangguh itu artinya kalau kita kena bisa pulih secara cepat untuk kembali ke normal lagi. Itu adalah tangguh, artinya tangguh. Jadi cerdas dan tangguh adalah salah satu kota yang paling yang perlu kita usahakan ke depannya. Dan bencana adalah berulang. Jadi Bapak Ibu kalau udah tahu sistemnya udah bagus, jika 100 tahun lagi ini pengalaman ini kita wariskan ke generasi berikutnya, maka generasi berikutnya tentunya akan lebih tangguh lagi dan lebih cerdas lagi untuk menghadapi bencana seperti COVID yang akan datang lagi. Dan kemungkinan besar 100 tahun lagi akan datang lagi, 100 tahun lagi. Seperti halnya gempa bumi, seperti Padang Pariaman sudah menyampaikan, gempa bumi akan berulang dan akan terjadi lagi. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, tapi akan terjadi lagi. Dan tentunya kecerdasan yang sudah dihasilkan di generasi sekarang harus diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga kita bisa lebih cerdas dan lebih tangguh lagi. Yang kedua yang paling penting lagi adalah, untuk menjadi Smart City, Bapak Ibu perlu dukungan data yang sangat banyak dan sangat akurat, itu yang paling penting. Jadi tanpa data dan yang akurat dan cepat tentunya Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan suatu keputusan yang paling penting, terutama Bapak Wali Kota ini harus mendapatkan data penting. Salah satu sumber data yang paling bagus dan udah ada di internet adalah kita sebut sebagai sosmed. Seperti Harna Satgas COVID juga memanfaatkan sosmed terutama untuk memanfaatkan untuk
monitoring mobilitas penduduk, kita membaca data dari Facebook untuk mencari pergerakan orang. Kedua, kita menggunakan data Google. Data Google, kita pergerakan orang, mobil, masyarakat bergerak dengan handphonenya, kita bisa tahu ada berapa orang pergerakannya, sehingga kita bisa tahu Pak Luhut punya target minus 15% kalau nggak salah ya. Mobilitasnya ditekan waktu PPKN sampai 15%. Kalau kita cari satu-satu tidak mungkin, jadi kita pakai Facebook, dan kedua kita pakai Google. Itu sumber data yang Bapak Ibu perlu gunakan untuk mengetahui, mendengarkan apa aspirasi masyarakat, semuanya ada di sosmed. Ini salah satu untuk mendukung Bapak Ibu semua dalam mengedukasi maupun mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dan yang paling penting, yang terakhir, terus disiplin prokes, kemudian 3T, dan vaksinasi diperbanyak. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang luar biasa. Semuanya sudah dirangkum dengan komprehensif oleh seluruh narasumber Bapak Ibu semuanya. Yang pasti kita harus selalu tangguh, dan yang tak lupa harus kita benar-benar dorong bersama adalah komitmen para pemimpin ini ya, untuk dapat menanggapi atau menghadapi krisis ini dengan suatu inovasi-inovasi yang tiada henti, dan juga kreativitas yang tentu saja tanpa batas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tadi memberikan partisipasinya untuk menanggapi dan juga bertanya. Dan saatnya saya undang seluruh narasumber, silakan untuk maju ke depan. Akan kami sampaikan kenang-kenangan atau cenderamata kepada Bapak-Bapak sekalian, dan kami juga undang Direktur Eksekutif Apexi Bapak Alwis Rustam berkenan untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber yang hadir pada sore hari ini. Silakan teman-teman tim dokumentasi untuk mendokumentasikannya. Baik. Kita akan mulai penyerahan cenderamata dari Bapak Agus terlebih dahulu. Silakan Pak Alwis. Boleh menghadap ke kamera Pak Alwis penyerahannya, baik, agar bisa didokumentasikan dengan jelas. Baik. Terima kasih Bapak Agus Wibowo untuk waktunya, dan selanjutnya untuk Bapak Hendrar Prihadi. Oke, foto dulu Bapak. Oke, selanjutnya untuk Bapak Jaya Negara. Terima kasih untuk Bapak Jaya Negara. Dan selanjutnya Bapak Andre Angau, Wali Kota Manado. Dan selanjutnya untuk Bapak Jenius Umar, Wali Kota Pariaman. Dan Pak Awis berkenan untuk di tengah-tengah berfoto bersama dulu dengan narasumber, Bapak. Oke, baik, silakan teman-teman. Oke, semangatnya mana? Oke, sudah? Oke, Bapak Ibu semuanya yang ingin berfoto dipersilakan untuk maju ke depan, dipersilakan Bapak. Bapak Wali Bitung, dipersilakan. Baik. Wajib. Oke, semangat, kepalkan tangan dan kekuatan menghadapi pandemi COVID-19 dengan Smart City. Baik, tepuk tangan untuk seluruh narasumber dan juga teman-teman yang terlibat mendukung acara ini, tim dokumentasi dan juga seluruh
tim Apexi yang sudah bekerja keras menyelenggarakan diskusi dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan Bapak Ibu terima kasih ya untuk partisipasinya pada sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.